semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar Yang di biasa. rumah apa kabar? Luar biasa. Merdeka. Merdeka. Masih merdeka. Masih dalam suasana Merdeka. merdeka. Ya, tetap kita merdeka. Kita adalah orang-orang yang merdeka, bukan orang-orang yang terikat dengan dosa, tapi orang-orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita menjadi orang-orang yang merdeka. Amin. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 4, 5 dan 6. 1 Yohanes 3 ayat 4, 5 dan 6. Saya akan bacakan. Sudah semua di rumah? Bapak Ibu di rumah sudah? Oke, kalau sudah siap saya akan bacakan. 1 Yohanes 3 ayat 4, 5 dan 6. Ya, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Yesus tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Nah, saya mau ajak kita lihat terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup. Coba perhatikan baik-baik di situ. Nah, di sini dikatakan ayat 4, 5 dan 6 dibilang begini. Tetapi orang yang terus-menerus berbuat dosa melawan Allah, karena tiap dosa adalah perbuatan melawan kehendak Allah. Ayat 5, dan saudara tahu bahwa ia menjadi manusia agar dapat menghapus dosa kita, dan bahwa di dalam dia tidak ada dosa. Tidak ada perlawanan terhadap kehendak Allah pada saat manapun dan dengan cara bagaimanapun juga. Ayat 6. Jadi apabila kita tinggal dekat dengan dia dan patuh kepadanya, kita pun tidak akan berbuat dosa. Tetapi mereka yang terus-menerus berbuat dosa harus menyadari hal ini. Mereka berdosa sebab mereka belum pernah sungguh-sungguh mengenal dia ataupun menjadi miliknya. Ya, coba ada satu bahasa yang lebih mengena kalau di sini di firman Allah yang hidup. Dikatakan ayat 6 itu dibilang, jadi apabila kita tinggal dekat dengan Yesus dan patuh kepada Yesus, kita pun tidak akan berbuat dosa. Tetapi mereka yang terus-menerus berbuat dosa harus menyadari hal ini. Mereka berdosa sebab mereka belum pernah sungguh-sungguh mengenal Yesus ataupun menjadi milik Yesus. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik dari tiga pembacaan ini 4, 5 dan 6, kalau kita lihat di sini, tetapi orang yang terus-menerus berbuat dosa melawan Allah. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik adalah kita ada orang-orang yang masih terus sudah jadi anak Tuhan, udah mengaku diri sebagai anak Tuhan, tetap masih melakukan hal itu. Berarti apa? Dia tidak mengenal Tuhan, dia melawan kehendak Tuhan. Nah, orang yang melawan kehendak Tuhan adalah orang pemberontak. Nah, orang-orang yang berontak jangan berharap akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Itu tidak akan mungkin terjadi. Ya. Nah, oleh sebab itu firman Allah berkata, tetap ya, jaga supaya keselamatan kita ini tetap, ya. Dengan jaga keselamatan kita itu dengan takut dan gentar terus.
memelihara, kita menjaga hidup kita, kita menjaga diri kita. Orang yang sudah terus di situ di ayat 4 dalam terjemahan yang baru dia bilang, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Melanggar. Orang yang melanggar hukum Allah berarti apa? Orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, kita sudah menjadi Kristen sekian lama, kita sudah dikatakan sebagai anak Tuhan sekian lama, tetapi masih terus kita melakukan hal demikian. Berarti apa? Kita punya bagian bukan dalam kerajaan surga. Ya percuma dong kita menjadi Kristen, menjadi percaya sama Tuhan, tetapi kita tidak ada dalam kerajaan surga. Ya, ketika tiba waktunya, nah, kita tidak ada bersama dengan Tuhan. Tetapi coba perhatikan baik-baik di situ. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, Tuhan tidak mau kita terus tinggal dalam dosa, tapi Tuhan mau supaya kita keluar. Coba kita lihat dari ayat-ayat awal-awal ya. Ayat pertama dia katakan begini, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Yesus. Ya, dunia tidak mengenal Yesus. Kenapa? Dunia tidak mengenal Yesus. Nah, dunia tidak mengenal kita karena bertentangan. Ya, kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Ya, kita telah dipanggil keluar. Ya, pada satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, menjadi ciptaan baru. Ya, kita sudah meninggalkan setiap kehidupan yang lama kita. Berarti apa? Kita sudah tinggalkan itu, kehidupan yang lama. Tidak lagi kita bawa-bawa kehidupan yang lama. Sekarang kita ada bersama dengan Tuhan, menjalani satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Ya, kita ada dalam Tuhan, bersemangat dalam Tuhan. Berarti apa? Hidupnya Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Aturannya Tuhan, semua kita hidup ada bersama dengan Tuhan. Kita ikut aturan, kita ikut caranya Tuhan, bukan kita ikut caranya kita. Ya, selama ini kita kan hidup hanya ikut caranya kita sebelum kita bertobat. Ya, semau kita mau bikin apa itu urusan kita, bukan urusan orang lain. Ya, bukan urusan Tuhan. Tetapi ketika kita sudah percaya sama Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, berarti apa? Kita meninggalkan setiap kehidupan yang lama. Ya, kita meninggalkan setiap kehidupan yang lama dan kita mulai berbalik sama Tuhan. Nah, ketika kita mulai berbalik sama Tuhan, itu yang menjadi beda antara kita dengan orang dunia. Dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan, dengan orang-orang yang melanggar hukum Tuhan. Beda. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok di sini. Nah, Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang berbeda. Bukan kita menentang saudara kita, bukan kita menentang orang tua kita, bukan. Tapi Tuhan mau kita punya cara hidup yang berbeda. Karena apa? Cara hidup kita sudah mengikut cara hidup Yesus. Nah, ini yang Tuhan mau. Aturan kita bukan lagi aturan kita, tapi sudah menjadi aturan Tuhan yang kita kerjakan, yang kita jalani setiap hari. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita kerjakan hari demi hari. Sehingga apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Di sini dikatakan, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa. Tuhan telah mengaruniakan kasih yang begitu besar kepada kita. Sehingga apa? Di situ dikatakan, kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Nah, status ini jangan dibalik. Status ini jangan hilang dengan begitu saja. Nah, kita disebut anak-anak Allah, tapi ketika kita mulai tidak taat dan tidak tunduk, kita dibilang
apa? Anak-anak setan. Nah, jangan dibalik seperti itu. Kita sudah menjadi anak Tuhan, pegang status ini, jaga status ini, sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi berkat yang besar. Amin. Nah, Bapak Ibu di rumah dengar. Jadi kita menjadi teladan. Ya, apapun yang terjadi kita tetap menjadi teladan. Nah, Tuhan mau supaya itu yang harus kita kerjakan. Kita menjadi contoh dimanapun kita berada. Kita menjadi berkat buat sekeliling kita. Dan kita menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang dunia. Ya, kalau di sana masih suka berantem, kita udah gak suka berantem lagi. Karena kita sudah meninggalkan setiap kehidupan yang lama. Ya kan? Itu satu contoh yang paling gampang. Nah, Tuhan mau supaya apa? Hari-hari ini kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan aturan Tuhan, sesuai bukan dengan kehendak kita, tetapi dengan kehendak Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita mengerjakannya. Karena apa? Tuhan sendiri yang telah menyelamatkan kita. Di sini dia katakan betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan status kita adalah status yang luar biasa. Nah, selanjutnya dikatakan, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Nah, dunia tidak mengenal kita. Kenapa? Kita berbeda dengan cara hidup mereka. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita mempertahankan ini. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita mempertahankan ini, cara hidup yang berbeda ini. Apapun yang terjadi, tetap kita menjaga keselamatan kita. Dengan apa? Dengan takut dan gentar. Tetap jaga. Jangan kita ngumbar. Jangan kita bikin akhirnya apa? Kita jadi bahan omongan. Kita jadi bahan tertawaan. Karena apa? Karena apa? Kita sendiri tidak hidup sesuai dengan aturannya Tuhan. Tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Kalau kita hidup, orang mau bilang kita begini dan begitu, bodoh amat. Kita berjalan sesuai dengan aturan Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu-waktu yang lalu ketika saya mulai percaya sama Tuhan, orang bilang mulai sok-sok suci. Bodoh amat dengan mereka. Ya, bodoh amat dengan mereka. Karena apa? Kita mencari sesuatu yang berbeda, bukan sesuatu yang berbeda di dalam dunia, tetapi di dalam Tuhan. Kita ada bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau melihat bahwa kita berbeda dengan orang-orang dunia, tetapi kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bingung, bimbang dan ragu, tapi percaya sama Tuhan. Karena apa? Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Pegang status ini. Jangan pernah status ini hilang daripada kita. Ya. Nah, yang kedua dikatakan ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, coba perhatikan baik-baik di situ ayat 2. Dikatakan nih, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ya, kita masih hidup di dunia, ya, kita masih bisa bergaul dengan orang dunia. Nah, iya kan? Masih bisa bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang berbeda. Kita menjadi orang-orang yang punya kasih, orang-orang yang punya hati, orang-orang yang peduli dengan satu dengan yang lain. Nah, itu Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan itu hari-hari ini.
Nah, di kondisi dunia hari-hari ini yang tidak mempedulikan satu dengan yang lain, tetap Tuhan mau supaya kita mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Nah, itu yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan, kita menjadi orang-orang yang berbeda. Karena Tuhan telah mengasihi kita, begitupun kita mengasihi orang-orang, saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Nah, tetap Tuhan mau untuk kita mengerjakan hal yang demikian. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Untuk keadaan kita kelak itu belum nyata. Ya, terus akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Karena saat ini kita belum bertemu dengan Kristus, bertemu muka dengan muka itu belum terjadi. Ya, nah kita masih menantikan waktu itu. Ya, kita masih menunggu waktu itu. Nah, ketika tiba waktunya, kita akan bertemu muka dengan muka, dan itu luar biasa. Siapa yang tidak rindu untuk bertemu dengan Kristus? Ya. Semua orang rindu untuk bertemu dengan Kristus. Nah, kerinduan kita ini jangan hanya sampai kerinduan, tetapi kerinduan kita ini mesti terus kita jaga. Ya, kita jaga, kita perjuangkan, kita usahakan supaya apa? Kerinduan ini menjadi kenyataan dalam kehidupan kita kelak. Ya. Kita setia sampai akhir. Nah, ini yang Tuhan mau, setia sampai akhir. Nah, di situ dikatakan bahwa menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada Yesus menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Nah, coba perhatikan ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada Yesus menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Berarti apa? Hidup kita berbeda dengan orang-orang di luar sana, ya, orang-orang dunia. Hidup kita berbeda. Nah, ini yang Tuhan mau kita menjaga, ya, jaga keselamatan kita, jaga hidup kita, jaga status kita, pegang teguh itu. Jangan biarkan status kita yang dari anak-anak Tuhan dikatakan bukan anak Tuhan. Nah, ini tidak boleh terjadi, tapi ini yang harus kita jaga. Nah, ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ayat 5, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Ya, di dalam Yesus sudah tidak ada dosa. Ya, oh berarti apa? Kalau kita hidup di dalam Yesus, kita sudah tidak lagi berbuat dosa. Kita sudah berhenti berbuat dosa. Kita sudah berhenti melakukan pelanggaran. Kita mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Ada lagu lama, lagu sekolah minggu, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya, sekali bersama dengan Yesus, selamanya bersama dengan Yesus. Nah, ini dalam segala hal Tuhan tidak mau kita mengandalkan kekuatan kita. Tuhan tidak mau kita mengandalkan orang lain. Tuhan tidak
mau kita menjauhkan diri daripada Tuhan, itu adalah terkutuk. Tetapi Tuhan mau supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kita hari demi hari ada bersama dengan Tuhan. Amin. Ada bersama dengan Tuhan setiap hari. Ingat, setiap hari langkah hidup kita ini ada bersama dengan Tuhan. Mau makan, mau minum, mau tidur, mau segala pekerjaan kita, undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ketika kita mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kita akan lihat semuanya Tuhan akan membuat jadi mudah. Amin. Tuhan akan membuat jadi mudah. Tuhan akan menjawab setiap pergumulan hidup kita. Karena apa? Kita membawa, firman Allah berkata dalam Matius, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Bawa setiap masalah dan persoalan kita kepada Tuhan. Jangan kita menanggung sendiri. Kalau kita menanggung sendiri, kita memikul beban itu sendiri, kita kayak orang bongkok itu yang jalan. Kenapa? Berat, terlalu berat beban yang kita hadapi, beban yang kita pikul hari-hari ini. Tuhan mau supaya kita tinggalkan beban itu, taruh, kasih sama Tuhan. Kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, berarti apa? Beban kita menjadi ringan, ya, jalan kita lebih enteng, dan kita melihat bahwa apa? Tuhan sendiri yang membela kita. Amin. Tuhan yang menanggung setiap beban kita. Jadi oleh sebab itu hari-hari ini kalau ada pergumulan yang berat sekalipun di rumah, jangan menanggung sendiri, tapi mari bawa sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Ketika kita menyerahkan sama Tuhan, kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan, dan kita tahu satu perkara, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Tuhan akan membuat hidup kita ini begitu luar biasa. Hidup kita ini begitu indah, ya. Hidup kita ini begitu nyaman. Hidup kita ini begitu yang tadi kita merasakan tekanan yang berat dalam hidup ini, kita merasa bahwa tidak ada tekanan dalam hidup. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan sendiri yang telah memikul setiap beban kita. Tuhan sendiri yang telah memikul setiap masalah kita. Dia tergantung di kayu salib hanya untuk dosa dan pelanggaran kita. Nah, dan oleh sebab itu Yesus telah mati bagi kita. Tuhan mau supaya kita serahkan setiap masalah dan persoalan kita digantung di kayu salib itu, ya, sehingga kita berjalan dalam kemenangan hari demi hari, langkah demi langkah itu penuh dengan kemenangan. Amin. Langkah demi langkah penuh dengan kemenangan. Nah, itu yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Itu yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan hari-hari ini, rebut kemenangan kita. Jangan biarkan iblis mengambil alih kemenangan kita. Jangan, tapi kita rebut itu. Kita berusaha untuk apa? Mendapatkan itu dan menikmati. Nah, ayat 6 dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Ya, setiap kita yang berada di dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi. Terus setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tidak melihat Tuhan dan mengenal Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi dengan bangsa itu? Yang keluar dari tanah Mesir, yang masuk tanah perjanjian hanya berapa orang? 2. Hanya ada 2 orang yang masuk tanah perjanjian. Musa pun hanya diberikan kesempatan untuk melihat dari jauh. Melihat dari jauh. Dia tidak membawa umat itu masuk tanah Kanaan karena apa? Dia salah. Ada hal yang dilakukan salah. Nah, ini yang terjadi. Nah, di sini dikatakan bahwa apa? Kita tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Hanya kalau masih bagus kita dikasih untuk melihat dari jauh.
Nah, kalau sampai kita tidak melihat dan tidak mengenal Tuhan, berarti apa? Kayak ada istilah anak zaman sekarang, muke lu jauh. Iya kan? Dibilang muke lu jauh. Kelihatan. Iya kan? Ada istilah anak muda sekarang, muke lu jauh. Beberapa tahun yang lalu dibilang begini. Ya, muke lu jauh. Nah, kenapa kita tidak mengenal Tuhan? Iya kan? Kita tidak mengenal Tuhan dan tidak melihat. Sudah tidak bisa melihat Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa, penuh dengan segala macam hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Status kita adalah sebagai anak-anak Allah. Nah, itu jangan disingkirkan, jangan dibuang, jangan dijual. Ya, kalau kayak siapa itu yang menjual hak kesulungannya? Esau dan Yakub dia menjual kesulungan. Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya ketika untuk memperoleh berkat, dia tidak mendapatkan berkat karena berkat hak kesulungannya itu sudah diterima adiknya. Nah, itu yang terjadi. Jangan pernah hanya gara-gara sepiring makan doang. Kacang merah, sedap kacang merah. Brenibon. Apalagi dipakai babi, aromanya luar biasa. Nah, itu nikmatnya hanya gara-gara itu. Nah, itu yang terjadi. Tuhan tidak mau kita menukarkan itu. Segala sesuatu yang status kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu kita tukarkan. Wah, itu betapa menyakitkan sekali itu. Ketika tiba waktunya kita harus menerima berkat, bukan berkat yang kita terima, tapi hal-hal yang buruk yang kita terima. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya siapa? Ya, aku boleh menikmati segala yang terbaik. Ya, segala yang terbaik dia nikmati. Nah, coba kita lihat ayat 9. Nah, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, kita lahir dari mana ya? Lahir dari Allah apa dari setan? Kita bukan lahir dari setan, tetapi kita sudah mengalami kelahiran baru bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan telah merubah hidup kita. Nah, kalau Tuhan sudah merubah hidup kita, mari kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berjalan bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan, kemanapun kita pergi, kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita ada bersama dengan Tuhan. Jadi dosa tidak lagi menguasai kita dan kita tidak lagi berbuat dosa, tapi kita ada bersama dengan Tuhan. Status kita pegang teguh, pegang kuat-kuat, pegang erat-erat. Jangan kita tukarkan dengan apapun juga. Ya, jangan kita tukarkan dengan apapun. Orang mau menukarkan dengan kekayaan, dengan harta, dengan segala macam. Tinggalkan itu semua. Karena apa? Jangan hanya karena cinta meninggalkan itu semua. Nah, itu bahaya. Ya. Nah, di sini dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab apa? Benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi. Nah, ia tidak dapat berbuat dosa. Di dalam diri kita ada benih ilahi. Ya. Tanda-tanda milik Tuhan itu ada di dalam diri kita. Ya. Jadi ada benih yang tinggal di dalam hidup kita, yang hidup di dalam kita. Oleh sebab itu kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Karena apa? Ketika kita mau melakukan itu, kita ditegur. Jantung kita mulai berdetak.
bum, bum. Nah, ada alarm yang melarang kita untuk melakukan hal-hal yang demikian. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita tidak lagi berbuat dosa. Karena apa? Di dalam diri kita ada tanda-tanda kepemilikan Tuhan. Ada benih ilahi, ya. Benih ilahi itu yang ada tertanam dalam hati kita, tertanam dalam roh kita, tertanam dalam jiwa kita, ya, tertanam dalam tubuh kita, sehingga kita tidak lagi melakukan pelanggaran, ya. Kita tidak melanggar batas lagi, tetapi kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu pada saat pagi hari ini, mari Bapak Ibu yang ada hal-hal yang sudah kita lakukan salah di hadapan Tuhan, Tuhan mau supaya kita berbalik sama Tuhan. Karena apa? Di dalam diri kita ada benih-benih apa? Ada benih ilahi yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu jangan membiarkan benih itu tidak tumbuh, tapi biarkan benih itu bertumbuh. Untuk apa? Sehingga hari demi hari kita semakin mencintai Tuhan. Hari demi hari kita semakin bersemangat dengan Tuhan. Amin. Amin. Kenapa? Setiap langkah hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Semakin kita pupuk, semakin kita membuat benih itu bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita. Dan itu adalah tujuan hidup yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan hari-hari ini, ya. Apapun yang terjadi, Dia bilang jagalah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jaga. Jangan bikin iblis rebut itu daripada kita. Jangan kita menukarkan dengan apapun juga. Tetapi jaga keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, ingat itu, ya. Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Dimanapun kita berada, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Nah, oleh sebab itu jangan bingung, jangan bimbang, jangan ragu. Walaupun tekanan yang berat, walaupun hari-hari ini kita menghadapi kondisi-kondisi yang sukar sulit, tetapi jangan pernah menukarkan itu, ya. Mau sesulit apapun juga Tuhan pasti pelihara kita, ya. Tuhan tidak pernah tinggal diam, ya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bahkan meninggalkan kita. Dia tidak pernah melakukan itu, tapi Dia ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita berseru, Tuhan, pertolongan itu akan datang sama kita. Amin. Nah, oleh sebab itu dalam kondisi-kondisi hari-hari ini, saya mau katakan kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga, ya. Tetap semangat, tetap setia dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati, tetap percaya sama Tuhan, ya. Karena apa? Hari-hari ini status kita sebagai anak-anak Tuhan jangan kita tukarkan dengan apapun juga, ya. Ada orang, saya mendengar beberapa waktu yang lalu menjual ginjalnya hanya demi iPhone, ya. Ada orang yang menjual ginjalnya hanya demi iPhone, memiliki iPhone. Nah, itu yang terjadi. Tapi Tuhan mau supaya jangan kita menukarkan kepercayaan kita dengan Tuhan. Karena apa? Di dalam diri kita ada benih-benih ilahi. Nah, sehingga kita tidak lagi berbuat dosa, kita tidak lagi melakukan pelanggaran. Nah, di situ dikatakan bahwa sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah, menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ada. Mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan dalam kemenangan demi kemenangan. Setiap hari kita menang, menghadapi segala situasi kita menang. Dalam waktu yang sukar sulit ini tetap kita menang.
Karena apa? Kita tahu Tuhan pelihara kita. Kita tahu Tuhan tidak akan membiarkan kita. Kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang harus kita tahu dulu. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mulai kecut dan tawar hati dan mulai mundur daripada Tuhan, itu bodoh. Nah, Bapak Gembala bilang itu bodoh. Nah, jadi jangan bodoh, tetapi mari perhatikan baik-baik hari-hari ini. Kenapa? Kita ada dalam kondisi yang tidak baik-baik. Amin. Kita ada dalam kondisi yang tidak baik-baik. Banyak dari kita yang punya pekerjaan, kita sudah dirumahkan dan kita tidak bekerja, tidak bisa menghasilkan. Tetapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Bukan di rumah kita duduk diam saja, tetapi melihat apa potensi kita yang harus kita bisa kembangkan. Dan Tuhan pasti taruh itu dalam diri kita. Mari lihat potensi yang ada dalam diri kita. Karena kita, di dalam diri kita dikatakan bahwa apa? Ayat 9 tadi. Benih ilahi. Disebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Karena apa? Kita lahir dari Tuhan. Karena di dalam diri kita ada benih ilahi. Oleh sebab itu Tuhan sendiri yang akan menuntun kita, memimpin setiap langkah kita untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan, bisa mendapatkan ini dan itu. Nah, Tuhan akan pelihara kita. Amin. Jadi oleh sebab itu jangan pernah takut menghadapi hari-hari ini. Ya, banyak orang yang sudah stres, banyak orang yang sudah putus asa, tetapi Tuhan mau kita tidak putus asa. Tuhan mau kita tidak stres hari-hari ini, tetapi Tuhan mau kita percaya sama Dia, percaya sungguh sama Dia. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap berharap sama Tuhan. Nah, ayat 3 dia bilang apa tadi? Coba lihat ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan dirinya sama seperti Dia adalah suci. Kita menaruh pengharapan sama Tuhan, berarti apa? Kita percaya hidup kita sama Tuhan. Nah, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang di rumah, kalau hari-hari ini merasa bahwa kita kecewa, kita kesal kita ini, mari bertobat dan tinggalkan itu. Apalagi kita mulai kecewa dengan Tuhan, tinggalkan itu. Saat ini mari kita berbalik kepada Tuhan, bertobat dan tinggalkan itu. Karena apa? Tuhan tidak mau kita kecewa dengan Tuhan. Terhadap apapun kita kecewa, tinggalkan itu semua. Kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita dalam situasi dan kondisi-kondisi hari-hari ini. Amin. Nah, mari Tuhan mau ambil, tutup Alkitab kita dan kita mau berdoa. Saya akan tuntun kita mau berdoa bersama dengan Tuhan. Dan saat ini Tuhan mau supaya apa? Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita sama Tuhan. Kita menyerahkan segala masalah kita sama Tuhan. Karena saya tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang sangat sukar. Tapi Tuhan mau kita percaya sama Dia, percaya sama Dia. Ya, kita tetap berharap sama Dia. Dikatakan dalam ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Mempertahankan hidup yang suci itu tidak gampang. Mempertahankan kehidupan yang baik itu tidak gampang. Oleh sebab itu, kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita tidak mampu melangkah sendiri. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kita akan mampu melakukan itu. Amin. Oleh sebab itu, mari tutup Alkitab dan kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita mau berdoa bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan iblis menipu kita. Jangan biarkan iblis memutarbalikkan segala sesuatu yang baik terhadap kita.
Jangan biarkan itu. Jangan biarkan diri kita menjadi bodoh, tetapi mari kita menjadi pintar, kita menjadi arif, dan kita melihat bahwa apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini, kita melangkah dalam hidup ini. Haleluya. Bapa, Engkau mendengar setiap seruan kami yang di rumah. Bahkan yang ada di sini, Engkau tahu setiap hati kami. Engkau melihat kedalaman hati kami, Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Mari Tuhan, angkat setiap masalah, beban, dan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Karena kami berharap sama Engkau, Tuhan. Kami percaya sama Engkau, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang meneguhkan kami hari-hari ini, sehingga kami boleh melangkah dengan pasti dalam kemenangan demi kemenangan, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami hancurkan segala apapun rancangan-rancangan iblis yang mau menggagalkan itu dalam setiap kehidupan kami. Kami hancurkan di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami adalah milik pusaka-Mu, Tuhan. Kami, karena di dalam diri kami ada benih-benih ilahi, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, lawat kami semua yang di rumah. Engkau jamah, Engkau jangkau semua di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati setiap umat-Mu, Tuhan, dalam setiap pergumulan hari-hari ini, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap bisnis, dalam setiap apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami ikat segala kekuatan-kekuatan yang mau mengganggu, menghambat, menghalanginya. Kami hancurkan di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawat mereka Tuhan, jamah mereka di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga mereka hidup dalam kemenangan dan kemenangan, dan mempertahankan iman mereka, mempertahankan kelakuan mereka, mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan hari demi hari dalam kemenangan demi kemenangan, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Mari kita ambil waktu, kita mau menyembah Tuhan. Glory bagi-Mu Bapa. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Haleluya. Glory, haleluya. 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 Mulialah Engkau, mulialah nama-Mu. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, amin. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik,
Dia baik, haleluya. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat banyak ujian, lewat banyak ujian, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik. Dia baik bagiku. Dia baik. Dia baik bagiku. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami tahu Engkau pelihara kami, Engkau menjagai kami seperti biji mata-Mu, bahkan Engkau membawa kami kemenangan demi kemenangan dan kami boleh meraihnya. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Bahkan Engkau memberkati kami semua. Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kami semua. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami telah dipulihkan, kami telah dikuatkan, kami telah diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu. Mari taruh firman-Mu dalam hati kami, jadikan rema-remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa dalam kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu di rumah, mari persiapkan persembahan kita. Baik itu ada perpuluhan yang belum dibayar, boleh. Ada persembahan-persembahan istimewa, mari. Oke, kita mau angkat di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Ya, Bapak Ibu siap? Oke. Haleluya. Ya, mari kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami angkat setiap persembahan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap persembahan kami, baik itu perpuluhan, baik itu persembahan istimewa, bahkan kolektif dan semua persembahan yang lain kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami boleh memuliakan Engkau Tuhan, kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami dalam setiap pekerjaan, bisnis dan apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Engkau membuat jadi berhasil dan untung besar. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, hari ini yang berulang tahun ada Bapak Alen. Hari ini 23. Hari ini tanggal 23 Agustus. Wah, Alen, selamat ulang tahun. Tuhan berkati. Dan kita mau berdoa buat Bapak Alen. Ya, haleluya. Oke, ada lagi? Sudah itu saja. Minggu depan baru tanggal 30. Ya, perjamuan baru nanti tanggal 6. Ya, oke. Untuk minggu depan yang berulang tahun ada belum. Masih jauh 1 minggu. Oke. Iya. Oke, ya, kita mau berdoa. Kita mau berdoa untuk Alen juga. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Oh iya, jangan lupa juga dukung untuk renovasi biar semuanya boleh kita selesaikan, baik itu bayaran-bayaran tukang yang belum selesai
kita bisa selesaikan. Dan juga terus Bapak Ibu dukung doa ya buat kita, sehingga semua pekerjaan ini boleh selesai tepat pada waktunya. Ketika begitu dikatakan kita sudah boleh beribadah, kita akan beribadah di tempat kita. Amin. Nah, dengan kondisi yang kita sudah renovasi, sehingga tidak ada bocor lagi, tidak ada masalah lagi yang kita hadapi. Oke? Ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Saat ini kami mau berdoa untuk Bapak Allen Tuhan yang berulang tahun hari ini Tuhan. Mari Tuhan kami angkat tangan dari tempat ini. Engkau lawat dia, Engkau jamah dia, Engkau memberkati. Karena Engkau telah memberikan tambahan umur setahun buat dia Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati dia dalam pekerjaan, berkati dia dalam rumah tangga, istri, anak dan semuanya Tuhan berkati. Dan juga oma, opa, mertua dan semua kami, mama, papanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa berkati dengan ajaib, Bapa berkati dengan luar biasa. Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam hidup mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar, karena mereka setia dengan Engkau. Amen. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan mereka, Engkau pimpin mereka, Engkau tuntun mereka dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka tetap berada bersama-sama dengan Engkau, tetap mengandalkan Engkau dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Kami serahkan Tuhan seluruh renovasi yang penyelesaian utang-utang terhadap tukang dan semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih, sehingga kami boleh menyelesaikan itu. Biarlah Tuhan segala sesuatunya boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan saja Tuhan. Terima kasih Bapa, semua renovasi ini boleh jadi, boleh selesai, dan kami boleh kembali beribadah di tempat kami sebagaimana mestinya ketika itu sudah diperbolehkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan segala apapun yang mengganggu, menghambat, menghalangi, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan di dalam nama Yesus. Segala kutuk yang dilepaskan atau apa saja, sihir mantra, kami ikat, kami patah, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang diagungkan, nama Yesus yang dimuliakan. Amen. Tuhan, terima kasih Bapa, karena ini adalah rumah-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau menyediakan segala yang terbaik bagi kami untuk kami yang menyelesaikannya. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan, di rumah, dalam setiap bisnis, pekerjaan, usaha, apa saja yang mereka kerjakan hari-hari ini. Mari Tuhan berkati mereka, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Di dalam nama Yesus, bahkan pengenalan akan Engkau semakin hari semakin lebih di dalam mereka Tuhan, sehingga Bapa mereka tetap bersuka cita, mereka tetap semangat Tuhan, mereka tidak pernah mundur, tapi mereka maju dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau, dan Engkau bersama-sama dengan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan itu semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Engkau yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan saat ini. Biar nyata kebenaran-Mu di tengah-tengah kami. Kami serahkan seluruh pemerintah kami, baik itu dari pusat sampai pada daerah-daerahnya Tuhan. Dalam penanganan COVID juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ambil alih, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, dan juga biarlah Tuhan hari-hari ini dalam kondisi-kondisi yang sukar sulit ini, Engkau bawa pemerintahan kami keluar dari setiap masalah, resesi apapun juga, krisis apapun juga. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh memuliakan Engkau Tuhan, kami boleh meninggikan Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang mampu membawa kami keluar dari setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi dalam bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan itu semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau memberkati
memberkati kami dengan ajaib, Engkau memberkati kami dengan dahsyat, Engkau memberkati kami dengan luar biasanya. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus, mari kita angkat kedua tangan, kita arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Alen, selamat ulang tahun. Haleluya. Yeay.